Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Subhi Habshi, the lecturer of study fikih, and all audience in presentation in here. So, to continue present from Mbak Zida, I want to presentation about biography of Imam Shafi'i. So, what the biography Imam Shafi'i and Imam Ahmad bin Hanbal. So, check this out. So, Imam Shafi'i is full name including his father nickname and genealogy is Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Shafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. The name Shafi'i taken from the name of his grandfather. So, Shafi'i and Kushya biography of Imam Shafi'i bin Khilaf is also the grandfather of the Prophet Muhammad SAW. At Abdul Manaf, a Shafi'i selain Smith Rasulullah SAW. Imam Shafi'i was born in 115 Hijriah. He died at the age 55 years in 214 Hijriah, namely Thursday night and Friday after the Maghrib prayer in the month of Rajab corresponding to 28 June in 100 in Masehi. So, jadi Imam Syafi'i itu mengambil nama dari nama ayahnya atau ayahnya dengan nama yang lengkap yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Shafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Nah, Imam Syafi'i ini juga salah satu keturunan dari Rasulullah. Jadi masih memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i lahir 1500 Hijriah dan meninggal pada umur 55 tahun di tahun 2204 Hijriah atau 205 Hijriah di malam hari, di hari Jumat setelah sholat maghrib. Beliau juga meninggal di Mesir. Next, biography of Imam Shafi'i. Next, at first, Shafi'i was more inclined to poetry, literature, and learning everyday Arabic. But in this way, Allah prepared him to pursue fiqh and science. Here found several traditions that talk about some of the reasons that made Shafi'i like that. So, jadi awal dari Imam Syafi'i itu beliau itu sangat menyukai tentang syair, literatur, dan banyak syair-syair tentang bahasa Arab. Beliau itu sangat menyukai hal itu. Dan Allah juga menyiapkan Imam Syafi'i untuk belajar fikih dan juga ilmu pengetahuan. And the next. So, the next from item. Education and experience of Imam Syafi'i atau pengalaman dan pelajaran education pengetahuan dari Imam Syafi'i atau kita bisa garis bawahi sebagai pengalaman pendidikan dari Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i, apart from holding close relation with the teacher in Mecca and Madinah, also visited various countries. As a child, he visited in the village of Huzail and followed them from 10 years. And the Syafi'i had high-level Arabic with the teacher used the interpret of Quran. He studied fiqh with Muslim bin Khalid and studies hadith with Sufyan bin Unayyah, al-hadith teacher in the Mecca and Malik bin Anas bin in Madinah. Jadi
pengalaman pendidikan dari Imam Syafi'i ini belajar di Mekah dan Madinah. Sebelum belajar di kedua kota tersebut, Imam Syafi'i ketika kecil itu belajar di sebuah kampung yang memiliki syair atau sastra Arab yang sangat tinggi, yaitu kampung Huzail. Dan beliau itu belajar selama 10 tahun. Maka dari itu, kesastraan beliau tentang bahasa Arab tidak perlu diragukan lagi karena beliau itu sudah memiliki level yang tinggi dalam bahasa Arab. Nah, beliau belajar fikih bersama dengan Muslim bin Khalid, belajar hadis bersama gurunya yaitu Sofyan bin Unayyah, dan belajar tersebut berada di Mekah, dan beliau memiliki salah satu guru juga di Madinah yaitu Malik bin Anas. And then next, expertise of Imam Syafi'i atau keahlian yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Tentu Imam Syafi'i merupakan salah satu imam mazhab, imam yang besar yang sebagian besar kita anut di Indonesia seperti itu. Maka Imam Syafi'i juga tidak luput memiliki banyak sekali keahlian dalam berbagai bidang. Number one, first, he was the expert in Arabic language, literature, poetry, and poetry. About the poetry when you still the teenager, namely at the age 15 years, and he's been reorganized by scholar poetry expert. Jadi keahlian yang pertama yaitu tentang sastra Arab, literasi Arab beliau. Beliau itu sangat menguasai tentang bahasa Arab, literasi bahasa Arab. Seperti yang bisa saya simpulkan tadi bahwa beliau itu sudah belajar bahasa Arab sejak kecil di kampung Huzail yang merupakan salah satu kampung yang memiliki sastra Arab yang tinggi selama 10 tahun. Jadi beliau itu sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang sastra dan literasi tentang bahasa Arab yang tinggi. And number two, Imam Syafi'i expertise in the field in jurisprudence in proven by the facts, and when we has 15 years old, he was already scholar of jurisprudence in Mecca and was included in Fatwa Council in the more steadily has the order to sub the Mufti Syekh. Jadi Imam Syafi'i juga menguasai ilmu fikih ketika masih berumur 15 tahun. Beliau itu sudah menguasai banyak ilmu fikih ketika usia tersebut. Bahkan di umur beliau itu sudah disebut sebagai mufti atau seorang yang ahli fikih. Number 3, we can know his expertise field hadith of sense of interpretation when he still studying with Imam Sofyan bin Unayyah in the city of Mecca. And this time the whole be scheduled to expert on the interpretation of hadith. Jadi keahlian beliau selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah dalam ilmu hadis dan juga pengetahuan umum. Beliau itu mempelajari ilmu hadis ketika beliau itu masih belajar dengan Sofyan bin Unayyah. Jadi ketika belajar bersama Sofyan bin Unayyah di Mekah, beliau itu sangat menguasai ilmu-ilmu tentang ilmu hadis. Jadi itu tadi adalah 3 the expertise of Imam Syafi'i atau 3 keahlian yang paling menonjol dari ilmu dari Imam Syafi'i. Among the main teacher world fathers Imam Syafi'i include well in Makkah. Jadi ini adalah beberapa guru atau seorang teacher dari Imam Syafi'i. Yang pertama Muslim bin Khalid. So this is teacher of fikih. Jadi beliau adalah teacher atau guru Imam Syafi'i di dalam bidang ilmu fikih. Sofyan bin Unayyah dalam bidang hadis dan tafsir, dan Ismail bin Qasatin dalam bidang Quran. Jadi ketiga guru besar, ketiga ulama ini adalah salah satu dari mereka semua merupakan guru dari Imam Syafi'i. Next. So, Imam Syafi'i student.
Imam Shafi'i teacher are numerous, so they are the last student or student in knowledge important. So jadi ini adalah beberapa murid-murid dari Imam Syafi'i yang merupakan juga seorang ulama besar. Yang pertama Abu Bakar Al-Humaidi, yang number 2 Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. And then beliau itu juga memiliki beberapa murid yang berada di Baghdad. His student who come out of Baghdad. Jadi beberapa murid bukan hanya di Mekah dan Madinah kan, tapi beliau itu juga memiliki murid di beberapa kota. Yang pertama Al-Hasan As-Sabah Al-Zahfarani. Yang kedua Al-Husain bin Ali Al-Harabisi, Abu Tur Al-Gulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari. Jadi keempat orang tersebut adalah murid dari Imam Syafi'i yang berada di Baghdad, yang juga seorang ulama terkenal. And the next same to student from Imam Syafi'i. His student were about in Iraq, namely Ahmad bin Hanbal, Dawud bin Al-Zahiri, Abu Tashur Al-Baghdadi, Abu Ja'far Al-Tabari. Jadi ada beberapa ulama yang berada di Irak seperti Ahmad bin Hanbal sampai Abu Ja'far Al-Tabari. And then student who output in Ekbi atau di Mesir. Jadi ada beberapa murid dari Imam Syafi'i yang berada di Mesir. Yang pertama yaitu Abu Yaqut Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Abu Rabi'in bin Sulaiman bin Muradi, Abdullah bin Zubair bin Humaidi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Huzaini, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi. Next. And the next item from the work of Imam Syafi'i, the book written as the Syafi'i in the field of fiqh contains two categories. First, book that contain call and condemn. From this book, there is not much documentation. According to relation quoted by Kurdish, there are one only book which the canon is the popular. It is Al-Hujjah. The second is book which the content call and jadid. Jadi karya-karya Imam Syafi'i itu sangat banyak sekali teman-teman. So tapi dalam beberapa karyanya masih belum terdokumentasi atau terbukukan. Nah, menurut Kurdish, salah satu ilmuwan, ada salah satu buku yang terkenal dari Imam Syafi'i yang bernama Al-Hujjah, dan yang kedua yaitu Qaul dan Jadid. Jadi kedua buku itu salah satu buku yang terkenal dari Imam Syafi'i. And the next, next we want to learning about biography of Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita akan mempelajari tentang biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal was born in city of Baghdad in the month of Rabiul Awal in 116 Hijriah after his mother moved from the city of Murwa, where his father lived. He came from Marwa, Khurasan. He was given the title of Abdul Sadusi. He is Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdul Hasham Hayyain bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasim bin Syaid. He named father is Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Jadi biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini lahir di Baghdad, teman-teman. Di Baghdad di bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Setelah ibunya dari Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi ke kota Marwah dan tinggal bersama ayahnya di kota Marwah atau Khurasan tersebut. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki tiga, yaitu Abu Abdul Sadusi. Nah, dan ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal. Jadi itu merupakan biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir di bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal, dan juga beliau itu lahir di kota Baghdad.
Education Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pendidikan dari Imam Ahmad bin Hambal. Since his childhood, Imam Ahmad, who has poor and opponent, was known as person who really loved knowledge. Baghdad with its all the speed of development, including in the speed in the development of science, with his love science will receiver. He began to study Islamic science of the Al-Quran, Al-Hadith, Arabic, and so on. The scholar who were in Baghdad at time. Jadi sejak kecil Imam Ahmad bin Hambal ini sangat mencintai pengetahuan. Karena kecintaannya akan pengetahuan, beliau itu sangat menyukai tentang belajar beberapa ilmu, baik itu dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Dahulu karena beliau itu tinggal di Baghdad yang merupakan salah satu sentral dari ilmu, jadi beliau itu sangat senang ketika beliau belajar di Baghdad selama beberapa tahun. But his determination to study in collect hadith and knowledge into travel to country of Islamic knowledge as Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, and Kufah. Karena kecintaannya tentang mengenai belajar hadis, beliau itu merasa kurang ketika belajar di Baghdad, maka beliau itu berpindah tempat untuk belajar tentang ilmu-ilmu Islam, salah satunya di Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal teacher. The teacher who direction Imam Ahmad bin Hambal fifths were Imam Ahmad Hussein ibn Bashir ibn Abil Hazim, born in 114 Hijriah and died in 183 Hijriah. This was Imam Ahmad first the main teacher in the field of the hadith. You should forget Imam Ahmad bin 5 years and can be said the greatly influenced Imam Ahmad alive. Jadi guru dari Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang ulama juga yang bernama Imam Ahmad Hussein ibnu Bashir ibnu Abi Hazim yang lahir pada 104 Hijriah dan meninggal pada 183 Hijriah. Beliau adalah salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis. So, among the main teacher for Imam Ahmad bin Hambal. Jadi, ini adalah beberapa guru dari Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama Imam Syafi'i. Ketika berada di Mekah, Imam Ahmad bin Hambal ini bertemu Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hambal menjadikan Imam Syafi'i sebagai guru dari ilmu fikih. Jadi beliau itu belajar ilmu fikih kepada Imam Syafi'i. Nah, yang selanjutnya Husain bin Basir bin Abil Hazim. Yang seperti saya sebutkan tadi, beliau adalah merupakan guru dari Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang hadis dan tafsir. And next, as of for the teacher of Imam Ahmad bin Hambal are. So, sangat banyak sekali guru dari Imam Ahmad bin Hambal yang mulai dari Imam Ismail bin Aliyan, Hashim bin Bashri, Ahmad bin Khalid, Mansur bin Salamah, sampai ke Mutawatir bin Sulaiman. Beliau ini adalah salah satu ulama besar yang entah itu berada di Basra, Makkah, Baghdad, dan Kufah dan sebagainya, yang merupakan salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hambal. So, the work of Imam Hambal atau karya-karya dari Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama, Al-Musnah, kitab tafsir Al-Quran, kitab Al-Nas wa Al-Masuk, kitab Al-Muqaddam wal Muqaffar fi Al-Quran, kitab Jawabatul Al-Quran, kitab Al-Tariq, kitab Manasikul Al-Kabir, kitab Manasikul Al-Syahir, kitab Ta'atul Ar-Rasul, kitab Al-Ilah, kitab Al-Saleh. Jadi berikut adalah beberapa karya-karya dari Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama Al-Musnah, kitab tafsir Al-Quran, sampai ke Jawabatul Al-Quran yang mungkin anak-anak pondok sudah mengetahuinya, atau Manasikul Al-Kabir, merupakan salah satu kitab yang populer
berada dalam lingkup ajaran Islam, salah satunya di pondok juga. Jadi itulah biografi dari Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan salah satu ulama besar mazhab yang ada dalam Islam. So maybe is the my present is ever. Thank you very much from attention for your attention. I'm sorry if I have mistake. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.